kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur atas perkenanan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 6 ayatnya yang ke-14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, jika berbicara tentang kasih sayang, tentu kita mengingat dan mungkin mengetahui ada hukum yang terutama yang telah diberikan Allah, yang telah diberikan Yesus kepada kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini merupakan hukum yang terutama dan yang harus dan perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nats Ayub 6 ayat 14 ini merupakan pernyataan tuduhan Ayub terhadap tindakan Elifas, yang pada saat itu Elifas datang menghampiri Ayub sebagai sahabatnya, yang seharusnya Elifas diharapkan bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan penguatan, dorongan, sokongan, semangat ketika Ayub yang saat itu sedang mengalami penderitaan, kesesakan karena ditinggalkan oleh keluarga dan tertinggalkan oleh banyak harta maupun orang-orang yang di sampingnya. Dia merasakan penderitaan. Ayub tersesak pada saat itu. Tetapi Elifas sebagai sahabatnya datang malah bukan untuk menghiburnya. Dia menahan rasa kasih sayangnya. Sehingga Ayub memberikan tuduhan ini. Ayub merasa dia perlu dukungan dari sahabatnya seperti Elifas. Tetapi yang datang kepadanya bukanlah dukungan semangat, melainkan cemoohan dan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Mungkin dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita sedang sangat kehausan, kekeringan dalam kerongkongan kita hendak minum, mencari minum di teko maupun di tempat air, tetapi tidak ada. Seperti itulah yang dirasakan oleh Ayub pada saat ini. Dalam penderitaannya ia membutuhkan semangat dan dorongan dari sahabat-sahabatnya yang diharapkan bisa menjadi penguatan, penghibur baginya. Tetapi ternyata kosong, tidak ada sama sekali. Hingga ia menyampaikan tuduhan ini bahwa sahabatnya menahan kasih sayang. Dan ketika sahabatnya menahan kasih sayang tersebut, dia sama seperti melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Ia sama seperti tidak mengindahkan bagaimana seseorang hidup di hadapan Tuhan, yaitu takut dan gentar di hadapan Tuhan yang selalu memelihara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yang Maha Kuasa di sini Allah sendiri. Allah sendiri yang adalah sumber kasih, bahkan Allah sendiri yang adalah kasih itu sendiri. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah ketika kita tidak bisa mengasihi manusia? Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi kita tidak mengasihi manusia yang bisa kita sentuh dan bisa kita lihat secara fisik? Nah, itu yang menjadi koreksi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam menjalani hari ini. Mari melihat Allah kembali, melihat perbuatannya, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Allah selalu mengasihi kita, memelihara kita. Mungkin dalam semua proses kehidupan kita, baik senang, duka, susah,
Allah selalu melihat dan memelihara kita. Itu adalah tindakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bagaimana kita merespon kasih Allah itu? Yaitu tentunya jangan kita lalai akan takut kepada Yang Maha Kuasa. Jangan kita seolah-olah menahan rasa kasih kita ketika kita tahu seseorang itu membutuhkan kasih sayang. Ketika seseorang membutuhkan penguatan, kita malah menahan kasih kita. Tapi pada hari ini, ketika kita menjalani hari ini Bapak Ibu, kita mengetahui seseorang membutuhkan kasih sayang, sokongan, dorongan, semangat. Mari tetap mengalirkan, memberi kasih kita melalui hal-hal yang bisa dapat kita beri kepada mereka. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Dengan demikian kita melakukan kehendak Kristus, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita semakin kuat di dalam kasih saling mengasihi dengan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Kami beroleh kehidupan melalui kasih-Mu. Untuk itu mampukan kami untuk melakukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupi kasih-Mu ya Tuhan, untuk tidak menahan kasih kami terhadap sesama kami. Dan demikianlah kami boleh memenuhi hukum-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kuasailah dan mampukanlah kami menyebarkan kasih-Mu di dalam dunia ini. Berkatilah setiap orang yang percaya, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau kuatkan, yang sedang mencari kebutuhan mereka, cukupkanlah mereka ya Tuhan. Terpuji Engkau dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.